Dependency injection adalah inversion of control, di mana Anda mendeklarasikan instansi ketergantungan atau dependensi ke kontainer IOC. Dalam kasus kita, sistem runtime Nest.js. Ada 3 cara untuk kita bisa mengimplementasikan dependency injection di Nest.js. Yang pertama, kita bisa bebas membuat kelas apa saja. Yang penting kita menggunakan decorator injectable yang nantinya menunjukkan bahwa kelas ini nantinya akan digunakan sebagai kelas provider. Yang kedua, kita bisa lihat di Coffice controller bahwa kita membutuhkan Coffice service ya yang diinjikan melalui constructor. Yang ketiga, Nest.js itu aware ya bahwa Coffice service itu juga sebenarnya provider karena dia menggunakan decorator injectable, karena kita meregistrasikannya di Coffice module yang ini. Yang mendaftarkan provider ini adalah Nest Inversion Control ya, atau IOC. Jadi ketika Nest Container initiate Coffee Controller, si Nest Container itu akan mencari dan melihat apa yang dependensinya ketergantungan ya dengan Coffee Controller. Contohnya di sini salah satunya yaitu Coffee Service. Nah, ketika Nest Container ini menemukan Coffee Service itu ketergantungan ya, maka Nest akan mencari Coffee Service Token, yang dimana Coffee Service itu akan mengembalikan data dari Coffee Service dan mengasumsikan bahwa provider itu menggunakan scope singleton, yang mana secara default turunan dari injectable provider. Nest akan menjadi tempat dari Coffee Service saat pertama kali dibuat sebagai contoh, atau bisa kita sebut dengan prototype ya. Dari hasil prototype itu yang setelah dibuat, dia akan disimpan dan di cache dan dikembalikan ya saat sudah selesai di cache seperti itu. Mungkin lebih tepatnya silakan teman-teman cari apa itu namanya singleton descent pattern ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa ke Coffee module, kita akan coba menggunakan token ya. Pasti teman-teman bingung juga apa yang maksud dengan token. Jadi karena di provider modul ini dia sebuah array, kita masih bisa masukkan sebuah objek. Itunya ada namanya provide. Itu nama sebenarnya ini tokennya ya. Jadi bisa kita gunakan langsung coffee service. Coffee service. Di sini use class Coffee service. Seperti ini, kita save. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada error ya teman-teman, dan aplikasi kita berhasil berjalan. Ini adalah token dan ini adalah value-nya, seperti itu kira-kira. Secara default, Nest module itu mengencapsulate yang namanya provider. Tujuan encapsulate adalah menjaga provider agar tidak sembarangan digunakan oleh modul lain, dan memilih service yang mana saja yang bisa diekspor menjadi public interface atau API. So, bagaimana caranya? Pertama kita bisa ke Visual Studio Code ya. Pertama kita akan buat sebuah modul yang namanya Coffee Renting. Kita akan tunggu Nest.js CLI menggenerate apa yang kita inginkan ya. Di sini kita juga butuh service juga. Kita masukkan Nest.js service. Teman-teman bisa lihat bahwa kita mempunyai sebuah modul yaitu Coffee Renting dan juga service dari Coffee Renting.
Untuk lebih dalam, kita akan membuat skenario bahwa coffee renting service akan depends pada coffee service. Kita tahu bahwa coffee service dimiliki oleh modul yang berbeda ya, bukan di modul coffee renting. Kita bisa pastikan mengimport coffee modul di sini. Kita akan import namanya coffee modul. Nah, kita save di sini, terus kita bisa masuk ke di coffee renting, kita bisa tambahkan di sini constructor private. Lalu kita coba npm run start dev. Di sini akan terjadi error karena semua modul akan menjaga atau mengencapsulate provider secara default ya. Jadi jika kita ingin menggunakan di modul lain, kita harus secara eksplisit mendefinisikannya sebagai export yang membuat bagian dari public API atau sebuah modul ya. Jadi kita bisa pergi ke coffee modul. Di sini bagian terakhir, kita bisa export. Di sini kita coba masukkan sebuah array yang namanya coffee service. Di sini kita save. Teman-teman bisa lihat bahwa kita berhasil melakukan dependency injection untuk coffee renting yang menggunakan coffee service. Ada kalanya kita juga ingin menamai provider kita dengan menggunakan string atau simbol ya, sebagai nama dependency tokennya. Di sini kita bisa tambahkan sebuah objek, terus kita masukkan provide, yaitu bisa menggunakan string, namanya contohnya coffee brand. Terus untuk value-nya kita bisa menggunakan use value, yaitu sebuah array. Isinya itu ada seperti ini. Kita save. Bagaimana kita menginjek coffee brands di coffee service? Yang pertama, kita bisa buat di sini sebuah constructor yang nantinya di sini kita menggunakan decorator add inject, terus kita masukkan namanya yaitu coffee brand. Di sini sebuah string namanya coffee brands. Terus kita bisa masukkan di sini coffee brands, itu adalah string, array string ya, seperti ini. So ketika ini siap Nest.js, dia sudah tidak error. Caranya untuk membuktikannya, kita bisa di sini ada console.log dari coffee brand ya. Kita paste, terus kita save. Bisa teman-teman lihat kita berhasil menginjekkan coffee brands ke coffee service ya, kira-kira seperti itu. Seperti yang dilihat bahwa kita mendefinisikannya menggunakan string untuk mengurangi type atau typo ya, atau kesalahan, atau suatu saat kita ingin merefaktor aplikasi kita di masa depan ya. Sebaiknya kita bisa simpan untuk coffee brands ini di sebuah file contohnya. Jadi kita akan buat file di sini.
Ini namanya coffee constant .ts. Nah, kita masukkan export const coffee brands, kita kopas saja ya. Seperti ini. Lalu kita bisa ubah yang semuanya tadinya string jadi lebih modular ya. Seperti ini, di error karena belum kita import. Oke, dia berhasil. Terus di coffee service kita akan ubah juga dia menjadi coffee brands. Seperti ini. Ada lagi custom provider pattern yang namanya use class syntax. Fungsinya untuk membiarkan kita mengisi value-nya secara dinamik dengan nama token yang sama. Sebagai contoh, ketika kita di coffee module, kita itu punya sebuah class config service seperti ini. Terus kita punya kelas lagi juga. Kita gini aja. Terus ada lagi production. Seperti ini. Nah, kita bisa menginputkan lagi di sini sebuah objek provide dari config service, tokennya sama. Terus kita use class process.env titik Jadi seperti ini untuk use class syntax. Jadi kita bisa menggunakan if else di dalamnya. Contohnya jika proses .env itu development, maka kita akan menggunakan development service. Kalau seumpamanya tidak, maka kita akan menggunakan production service. Factory provider memungkinkan untuk membuat provider secara dinamis. Provider yang sebenarnya akan diberikan oleh nilai yang dikembalikan dari fungsi factory. Jadi fungsi factory itu bisa sederhana dan juga serumit yang dibutuhkan. Sebuah factory yang sederhana mungkin tidak akan tergantung dari provider lain ya. Jadi sebuah factory yang lebih kompleks dapat menyuntikkan provider lain yang dibutuhkan untuk menghitung hasilnya. Untuk kasus terakhir, sintak provider, function itu memiliki sepasang atau dua ya mekanisme yang seperti ini. Jadi yang pertama, factory provider itu dapat menerima argumen, itu opsional. Untuk properti opsional yang kedua yaitu inject, itu menerima array penyedia ya atau provider yang akan diselesaikan oleh Nest.js dan diteruskan sebagai argumen ke function factory sebagai proses instansiasi. Selain itu, provider ini juga dapat ditandai sebagai opsional. Kedua daftar tersebut harus berkolerasi ya. Jadi Nest akan mengoper instance dari daftar injeksi sebagai argumen ke fungsi pabrik dalam urutan yang sama. Oke, jadi sebagai contoh kita mempunyai sebuah connection provider. Ya, provide-nya namanya connection. Terus kita juga mempunyai argumen yaitu option provider.
dia diinject dari option provider. Nah, ini mandatory ya kalau kita menggunakan yang pertama. Terus untuk yang kedua, providernya itu adalah opsional. Jadi kita bisa inputin atau tidak, seperti itu sih. Jadi di sini kita punyai kelas Coffee Branch Factory. Jangan lupa registrasi untuk injectable-nya. Nah, untuk cara gunainnya kita bisa gunain di sini langsung, kita nambahin di providernya, yaitu Coffee Branch. Dan juga kita akan inject juga Coffee Branch Factory-nya agar bisa digunain di Coffee Branch. Kita masukkan keyword yang namanya inject, terus di sini adalah Coffee Branch Factory. Di sini adalah sebuah provider ya, jadi teman-teman bisa inputin apa saja. Nah, di dalam sini kita hapus saja. Jadi di function use factory kita bisa nambahin sebuah argumen ya. Contohnya di sini ada Coffee Branch, dia tipenya dari Coffee Branch Factory. Nah, di sini kita bisa langsung panggil dari si Coffee Branch. Contohnya Coffee Branch titik create ya. Bisa teman-teman lihat bahwa Coffee Branch create dia akan mengembalikan sebuah string array, yaitu kapal api dan luwak. Kita bisa lihat cek di terminal. Oke, katanya circulating dependencies ini kurang satu. Maksudnya hapus satu. Nah, kita sudah jalan ya bahwa Coffee Branch Factory kita berhasil menginjeknya ke Coffee Branch. Jadi kira-kira seperti itu sih. Next, kita lanjut belajar yang namanya synchronous provider. Jadi kadang saat aplikasi kita berjalan, kita ingin mendelay ya sampai satu atau lebih dari tugas asynchronous itu sampai komplit. Sebagai contoh, saat kita tidak ingin berjalan aplikasi kita sampai koneksi kita ke database itu has been stable ya, harus sudah stabil. Nah, caranya cukup sederhana. Kita bisa menggunakan asynchronous provider dengan menggunakan async await di use factory. Jadi bisa teman-teman lihat di sini kita nambahin async, terus kita bisa await di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Nest dapat menunggu ya sampai promise before initiating a class depends untuk inject ke provider. Oke, kita langsung coba saja untuk mengimplementasikannya. Dari sini teman-teman bisa tahu bahwa kita menggunakan async terus await. Nah, di sini kita akan memanggil dari Coffee Branch create ya yang tadi. Terus kita akan return dari Coffee Branch. Teman-teman bisa lihat bahwa kita berhasil untuk console log ya. Kapal api luwak sudah berhasil ditampilkan. So, jadi sebelum kita return, kita akan coba konsol di sini. Kita akan gedein dulu ke atas ini. Terus jadi kita akan coba log dulu hi there from factory. Kita bisa lihat mana yang lebih diinisiasi dulu dan mana yang sesudah. Bisa teman-teman lihat bahwa starting Nest application untuk Coffee Branch dia akan nunggu dulu aplikasinya sampai si Coffee Branch ini sudah resolve ya untuk async await-nya. Terus lalu baru dia ngembaliin hasilnya seperti itu, yaitu kopi kapal api luwak. Selama ini setiap kita membuat modul itu menggunakan static modul. Kadang-kadang kita perlu juga membuat sedikit lebih fleksibel modulnya agar bisa kita gunakan kembali, yang membutuhkan beberapa konfigurasi sebelum digunakan. Jadi kita langsung saja untuk mencobanya. Di sini saya akan membuat sebuah modul namanya RM key. Kita sudah berhasil membuat modul namanya RM key. Kita bisa lihat di source.
Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada modul RMQ-nya. Ada 3 cara konfigurasi untuk membuat dynamic modul. Bisa teman-teman lihat, baca di dokumentasi untuk dynamic modul itu di community guidelines. Itu aja register, for routes, dan for feature. Jadi ketika kamu berekspektasi untuk membuat dynamic modul dengan spesifikasi konfigurasi untuk digunakan saat dipanggil modulnya, for example katanya Node.js Axios, HTTP modul register, terus base URL sama URL. Terus if another module you use, katanya kita menggunakan modul lain, contohnya di sini dia base URL-nya somewhere else, it will be different konfigurasi. Nah, dia akan berbeda konfigurasinya dan kamu dapat melakukannya sebanyak modul yang kamu mau gitu. Jadi kita akan gunakan register. Nah, di sini kita buat metode namanya static register. Nah, terus dia mempunyai sebuah option dengan tipenya itu ada name dan juga age. Dia akan mengembalikan yang namanya dynamic modul, terus dia akan nge-return sebuah objek. Nah, modul ini dia reference dari modul yang saat ini, yaitu RMQ modul. Untuk providersnya kita bisa tambahin provide-nya. Untuk tokennya itu option name dari sini, terus untuk value-nya itu option age. Kita bisa save. So kita bisa ke coffee renting, kita bisa ke coffee renting modul. Nah, di sini kita bisa masukkan di import. Kita bisa ketikkan RMQ modul titik register ya. Habis itu teman-teman lihat di register ini dia menerima option yang harus diisi, yaitu ada name sama age. Nah, setelah kita menginputkan RMQ modul registernya, kita bisa coba panggil di copy renting service. Kita bisa menggunakan decorator inject untuk menginjekkan tokennya, terus kita simpan di RMQ service 1, terus kita akan coba console .log si RMQ service. Teman-teman bisa lihat di copy renting service dia akan error karena kita belum mengekspor modul si RabbitMQ-nya. Kita bisa di sini ekspor. Kita kecilin dulu. Kita akan ekspor. Karena sama kita bisa kopas saja. Seperti ini. Seperti teman-teman lihat, kita berhasil menampilkan angka 40 ya dari RMQ modul kita yang dinamik. Jadi biar lebih enak juga, kita hapus saja untuk age-nya. Terus ini juga kita save, maka keluar ya name-nya Hanafi, age-nya 40. Jadi kadang kita ingin butuh lagi nih suatu modul yang sama. Nah, di sini kita bisa hapus saja, namanya Zainul. Dia umurnya 20. Nah, terus di sini kita copy, kita paste di sini service 2 untuk namanya Zainul. Kita kopas dan untuk konsolnya kita yang service 2. Jadi teman-teman bisa lihat kita berhasil membuat dynamic modul di Nest.js.
Bagi orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa pemrograman yang berbeda, mungkin akan terkejut ya ketika mengetahui bahwa di Nest.js itu hampir semua hal dibagikan ke semua permintaan yang masuk. Ingat bahwa Node.js tidak mengikuti model multi-thread stateless request atau response, di mana setiap permintaan diproses oleh thread yang terpisah. Karena Node.js itu sebenarnya menggunakan single thread. Injection scope di Nest.js itu ada 3. Ada namanya default, request, dan transient. Di sini kita akan bahas semuanya. Di sini di coffee service kita bisa menginjekkan inject scope ya, dengan kata kunci yaitu scope. Scope dari Nest.js common. Terus kita bisa pilih default. Kalau kita gunain scope default, dia tidak akan berubah apa-apa ya, karena emang dia singleton secara default. Jadi ketika ada yang depends ke coffee service, dia akan ngebuat coffee service, lalu dia akan disimpan di cache, lalu setelah berhasil dia akan dikembalikan. Dan ketika ada modul lain yang ingin menggunakannya, maka kita mengambil data dari cache coffee service itu sendiri. Jadi itu namanya singleton. Nah, ada lagi yang namanya transient. Kita bisa hapus saja. Intelligent default kita akan gunain namanya transient. Untuk transient ini dia agak sedikit berbeda ya. Jadi ketika kita punya coffee service dengan scope-nya transient, maka ketika ada modul lain yang akan menggunakannya, dia akan ngebuat instance baru dari provider tersebut. Oke, kita akan coba untuk buat log dulu di sini. Di konstruktor sini kita akan coba console log bahwa coffee service instantiate sudah dibuat, dan kita akan coba untuk nampilin juga di coffee renting. Caranya sama, kita akan import saja di sini yaitu coffee module. Setelah berhasil di coffee renting service, di coffee renting service kita bisa inject saja untuk coffee service-nya. Seperti ini, kita save. Kita bisa lihat di console log bahwa kita menginitiate 2 coffee service. Jadi kira-kira itu untuk scope transient. Selain transient, ada lagi namanya request. Jadi untuk request sendiri itu setiap ada permintaan yang masuk, maka akan dibuat instance baru ya, dan akan dibuang setelah permintaan selesai diproses. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk console log yang ini, coffee service instantiate, dia belum berhasil menampilkan ya. Caranya kalau kita menggunakan request, kita harus hit dulu providernya. Nah, contohnya di sini kan di coffee controller dia kan memanggil dari coffee service ya. Jadi kita bisa langsung ke insomnia. Lalu di sini kita hit 1 2 3. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kita menginitiate coffee service selama 3 kali, dimana kita tadi juga ngehit endpoint selama 3 kali juga ya. Sebenarnya saat kita menggunakan scope request di provider coffee service, di coffee controller juga berperilaku sama seperti coffee service, yaitu dia akan menggunakan scope request. Nah, cara membuktikannya yaitu kita akan pergi ke coffee controller dan kita akan console log dulu di sana. Nah, di sini di coffee controller kita akan console log dengan namanya coffee controller is created. Bahwa coffee controller itu juga dia menuruni perilaku dari coffee service. Kita bisa save. Oke, setelah itu kita akan coba hit lagi ke insomnia selama 3 kali. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa kita menginitiate coffee service, terus kita membuat coffee controller juga selama 3 kali. Selain itu di coffee controller kita bisa menggunakan inject request untuk mendapatkan seperti IP, request bodinya apa, dan sebagainya. Caranya kita bisa add inject di sini. Inject namanya itu request.
dari Nest.js core. Yang ini terus kita private read only. Terus ini kita ganti request. Terus ini kita ganti dari request juga, dari express. Nah, untuk itu kita akan console.log dari requestnya, yaitu kita akan coba tangkap mungkin ini aja ya, bodinya aja. Seperti ini kita save. Pastikan dulu di Nest.js tidak ada yang error. Kita akan coba hit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita akan menggunakan metode get. Terus kita parameter 1, terus juga kita kirim body ya. Jadi coba kita send 1 seperti ini. Terus kita buka terminal, kita lihat bahwa kita berhasil menampilkan request dari bodinya ya, dari inject request ataupun IP ataupun dan sebagainya banyak. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, itu sangat banyak ya, ada body, ada header juga dan sebagainya.